Kihoto Namo Buddhaya. Nama saya Evelyn dan kali ini saya akan membacakan resensi dari buku pertama yaitu buku Bumi dan yang buku kedua yaitu buku Soekarno. Buku yang pertama yaitu Bumi, penulisnya Terelie, penerbit dari PT Gramedia Pustaka Utama. Tebal halaman 440 halaman dan buku pertama dari serial Bumi. Orientasi. Petualangan tiga remaja berusia 15 tahun bernama Raib, Sally, dan Ali dimulai ketika tiang listrik yang berada di belakang sekolah mereka mengalami kerusakan dan roboh. Tiang itu hampir menimpa Raib dan Sally yang sedang berada di sekitar lokasi kejadian karena ingin makan di kantin sekolah yang letaknya memang dekat dengan gardu listrik. Namun menakjubkannya adalah Raib mampu menghilangkan tiang listrik dan Sally mampu menyerap listrik dari tiang tersebut. Lenyap bak ditelan bumi. Mereka berdua pun heran serta masih terjenggang satu sama lain. Buku pertama berjudul Bumi ini sudah terbit sejak beberapa tahun lalu. Para penggemar setia Terelia pasti sudah tidak asing lagi dengan buku satu ini. Menceritakan tentang tiga tokoh utama remaja yang memiliki berbagai keunikan masing-masing serta saling membahu dan menaklukkan dunia paralel yang sama sekali tidak sederhana. Sinopsis. Cerita ini bermula dari seorang gadis berusia 15 tahun bernama Raib. Sebenarnya Raib layaknya remaja pada umumnya, tetapi dirinya memiliki satu kemampuan, yakni bisa menghilang. Bagaimana caranya? Hanya dengan menangkupkan kedua tangannya ke wajahnya, lantas seluruh tubuhnya menjadi transparan dan tidak terlihat begitu saja. Yang kedua adalah Sally, teman baik Raib, ternyata juga memiliki kekuatan unik. Ia bisa mengeluarkan petir dari tangannya, serta mampu menghalau listrik jutaan volt ketika tiang listrik di belakang sekolah hampir menimpa tubuhnya dan Raib saat itu. Rahasia-rahasia besar lainnya mulai terungkap, seperti adanya klan-klan yang hidup bersama dan berdampingan di atas bumi. Ali adalah teman lain dari Raib. Dengan otaknya yang jenius, berhasil menjelaskan cara kerja berbagai dunia lain mampu hidup dan berjalan berdampingan di tempat yang sama. Ia berkata, cukup bayangkan saja satu buah lapangan bisa digunakan untuk bermain bola basket, voli, badminton, dan sepak bola. Dunia paralel bisa dapat dianalogikan secara sederhana seperti itu. Tentunya kenyataan lebih sulit karena di dunia paralel semuanya bisa berjalan bersamaan tanpa saling tabrak, saling ganggu, dan saling menyadari. Evaluasi. Sebagai salah satu pembaca yang mengikuti karya-karya Terelia sejak dulu, saya tergugah untuk kembali membaca buku ini. Dengan membaca ulang, aku jadi teringat kembali beberapa detail yang sempat terlupakan dan membuatku kesulitan mengaitkannya dengan buku-buku lanjutannya. Rangkuman, buku ini sangat cocok dibaca oleh orang-orang yang suka buku fantasi, tetapi dengan cerita yang ringan dan kental akan rasa persahabatan. Jangan lupakan serunya interaksi tiga remaja ini saat bersama-sama menghadapi musuh dan menjelajah klan lain. Buku yang kedua yaitu buku Soekarno, Identitas Buku. Judul Soekarno Paradoks Revolusi Indonesia. Penulis Farid Gaban dan kawan-kawan. Penerbit yaitu KPG yaitu Kepustakaan Populer Gramedia. Tebal 126 halaman dan bahasa Indonesia. Orientasi. Buku ini menceritakan secara lengkap perjalanan hidup Soekarno, mulai dari ia dilahirkan sampai pasca revolusi Indonesia. Kisah dan perasaan Soekarno saat dipenjara pada sel yang sempit dan gelap. Bagaimana ia dengan tidak malu-malu mengungkapkan dengan jujur bahwa pledoi yang terkenal Indonesia menggugat ditulis dalam penjara. Sinopsis. 40 tahun sejak Soekarno meninggal, nama serta wajahnya tidak pernah benar-benar lumat terkubur. Kampanye puluhan tahun Orde Baru untuk membenamkannya justru hanya memperkuat kenangan orang akan kebesarannya. Buku ini adalah sebuah biografi yang menceritakan tentang kehidupan Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Buku ini pertama-tama menceritakan tentang karir politiknya dan bagaimana pandangan politiknya berubah-ubah dengan berlanjutnya waktu. Bagian ini diakhiri dengan sebuah lini masa akan riwayat hidupnya dari kelahirannya hingga kematiannya. Bagian berikutnya dimulai dengan sebuah pohon keluarga Soekarno yang mencakup sejauh 5 generasi seperti yang dapat diduga. Bagian ini menceritakan keluarga Soekarno. Pembahasannya dimulai dengan kisah mengenai orang tuanya. Setelah itu buku melanjutkan menjelaskan tentang istri-istrinya. Secara rinci buku menjelaskan kehidupan rumah tangga Soekarno, Fatmawati, dan anak-anaknya.
Setelah buku memberikan fakta-fakta lucu tentang Soekarno dan orang di sekelilingnya, bagian berikutnya menjelaskan pandangan Soekarno akan seni. Setelah itu membicarakan biografi lain tentang Soekarno. Buku ini berakhir pada bagian kolom-kolom yang menceritakan pandangan penulis akan aksi politik Soekarno dan sifatnya yang penuh paradoks. Evaluasi. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini sangat menggugah dan menginspirasi semua orang. Buku ini tidak hanya berisi sisi menarik kehidupan sang proklamator, tetapi karya ini juga berisi sindiran pedas bagi pemimpin bangsa yang sudah tercabut dari akar budaya serta identitas kebangsaan Indonesia. Untuk segi informasi sudah dijelaskan secara detail. Buku ini juga terdapat gambar, sehingga dapat membuat pembaca tidak bosan. Kelemahan buku ini adalah dalam segi bahasa, ada beberapa bahasa yang sulit diartikan dan dipahami. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Sukyoto Namo Buddhaya.